Waalaikumsalam. Silakan masuk. Apa kabarnya? Baik. Silakan duduk. Sampai bisa. Halo Mbak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, tadi di sini kesini naik motor atau gimana? Iya, naik motor. Macet atau tidak? Lumayan macet. Dan kira-kira rumahnya di mana kalau boleh tahu? Di Depok. Baik, untuk itu kita lebih baik perkenalan terlebih dahulu ya. Dengan siapa saya Saya Novri. Boleh dipanggil Novri aja. Oke, kira-kira Mbak lagi bekerja atau lagi kuliah? Sekarang lagi kuliah. Boleh tahu semester berapa? Sekarang mau ke semester 6. Baik, perkenalkan kalau saya namanya Salwa Jelianti. Saya sudah bekerja di bidang ini sekitar 5 tahun sebelumnya. Baik, kira-kira ada hal yang ingin Mbak Novri ingin bertanya lagi pada saya sebelum kita mulai? Baik, saya nanya dulu nih kesiapan Mbak Novri, apakah siap untuk melanjuti ke babak berikut, ke tahap berikutnya? Udah siap? Baik, kalau misalkan hal yang Mbak Novri lakukan ini kan konseling, kira-kira Mbak Novri pernah melakukan proses konseling ini sebelumnya atau tidak? Sebelumnya belum pernah, ini baru pertama kali. Baik, mengenai konseling itu sendiri, apakah Mbak Novri tahu? Belum tahu. Baik, saya jelaskan lebih dahulu ya apa itu konseling. Konseling adalah proses pemberi bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya, kepada Mbak Novri nantinya untuk mengatasi dan memahami masalah yang dialami Mbak Novri. Dan nantinya Mbak Novri bisa bertanggung jawab, bisa mengembangkan perkembangan Mbak Novri dan mencapai keputusan yang terbaik. Nah, dari konseling ini sendiri ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama ada asas-asas. Nah, asas ini yang paling utama adalah asas kerahasiaan. Nah, asas ini nantinya akan menjamin semua cerita Mbak Novri. Jadi Mbak Novri tidak perlu khawatir ataupun takut untuk bercerita, karena nantinya semua cerita yang Mbak Novri sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi nantinya Mbak Novri saya harap bisa lebih terbuka dalam proses ini, karena nantinya kita bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, di sini Mbak Novri dengan sukarela datang untuk melaksanakan proses konseling ini. Apakah betul? Baik, apakah Mbak Novri siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap. Baik, kira-kira ada yang Mbak Novri ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Baik, untuk itu kita persingkat waktu dengan Prof. Novri bisa menjelaskan apa yang ini sedang rasakan. Oke, jadi yang saya rasakan itu, saya tuh rasanya tuh kuliah tuh gini-gini aja.
kurikulum saya tetap jalan, tugas tetap dikerjain, nilai tetap ya bagus kalau saya, tapi saya merasa saya kurang mengembangkan diri saya gitu loh. Dan saya itu juga kadang-kadang ini sih sebenarnya lihat teman-teman saya yang sekarang itu sudah mulai ada yang ikut organisasi, ikut magang, terus juga ada proyek-proyek sama dosen seperti itu kan. Dulu tuh saya mikir tuh yang penting tuh IPK saya tuh bagus gitu, tapi saya tidak kepikiran untuk mengembangkan potensi dalam diri saya gitu. Jadi berarti kamu merasa stuck ya dalam kehidupan semester ini. Berarti semester ini kan harus mau ke semester 6 ya. Tapi udah mau mulai mengembangkan diri nih, tapi bingung mau mulai dari mana seperti itu ya. Namun kira-kira ada hal nggak yang Mbak sedang kayak merasa nih harapan kehidupan di perkuliahan Mbak itu seperti apa, Mbak yang menginginkan seperti apa? Oke, yang saya inginkan itu saat saya belajar kuliah itu ya saya kan kelihatan lebih aktif. Kalau yang saya lihat itu saya lebih pasif ya, saya itu kan lebih aktif, terus kayak ikut organisasi, terus punya pengalaman di luar selain di perkuliahan. Itu yang saya harapkan. Baik, berarti kamu ingin lebih aktif ya, ingin punya kegiatan di perkuliahan, di kampus, ataupun di luar kampus. Nah, mengenai misalkan tadi kan kamu bilang kalau misalkan kamu punya rasa takut atau misalkan ragu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita berandai ya, kalau kamu nggak punya rasa takut dan ragu, kira-kira hal apa sih yang kamu lakukan? Kalau saya tidak punya rasa ragu dan takut itu, hal pertama yang saya ingin lakukan itu ikut kegiatan kampus mengajar, terus mencoba mengikuti workshop gitu-gitu, terus pokoknya demi mengasah kemampuan dalam diri saya. Dan saya tuh punya portofolio yang bagus gitu, dan itu tuh bisa bikin saya bangga. Betul sekali mengenai usaha yang kamu inginkan. Sebenarnya sudah bagus, apalagi kan kampus mengajar ini nantinya bukan hanya pengalaman yang kita dapatkan kan, tapi mengenai cara kamu untuk keluar dari zona nyaman dengan kamu beradaptasi dengan orang lain. Kamu harus berinteraksi aktif dengan siswa-siswi, terus harus bekerja sama dengan tim yaitu guru-guru di sekolahan. Nah, kira-kira kalau misalkan kamu sudah berhasil nih ngelakuinnya, kamu bisa kampus mengajar, bisa ikut workshop dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Kalau saya berhasil mewujudkan itu semua, saya pasti bangga lah sama diri saya sendiri. Berani melangkah, terus udah keluar dari kebiasaan saya yang kayak saya harus tetap di zona nyaman saja gitu kan. Kalau saya berhasil mewujudkan itu semua, pasti saya akan bangga sama diri saya. Terus saya juga akan berani melangkah, nggak stuck di tempat saja, yang dimana saya cuma memikirkan IPK, tapi saya juga bisa mengembangkan diri saya dan lebih optimal lagi. Baik, sejauh ini yang kamu mulai pikirkan itu sudah bagus. Nah, kira-kira nih kalau kenyataan
tujuan tersebut seperti mencari info-info mengenai kampus Merdeka ini? Sejauh ini sih saya sudah mencoba mencari tahu tentang kampus pengajar ini dari internet, dari sosial media. Tapi belum ada yang saya hubungin secara langsung untuk tanya lebih detail lagi. Saya belum mencoba itu. Saya merasa belum cukup paham dengan bagaimana cara pendaftarannya, apa saja persyaratannya. Jadi saya belum terlalu mengetahui untuk hal itu. Baik, untuk mengenai hal itu, kita bersama-sama ya nanti mencari informasi mengenai kampus Merdeka ini, dan nantinya mungkin bisa saya chat atau WA gitu ke Mbak nge-share semua informasi mengenai kampus Merdeka itu. Baik, terima kasih Kak. Ya. Lalu kira-kira bisa diceritakan nggak mengenai kesiapan kamu di sehari-hari kamu ini mengenai mencapai tujuan tersebut? Kalau boleh jujur belum ada sampai saat ini, karena kegiatan sehari-hari saya itu di rumah yang masih ini apa tuh, nonton, terus main HP, masih dibuat rebahan. Jadi kalau untuk persiapan itu pasti belum ada, karena jujur saya juga sering menunda-nunda mencari informasi tentang kampus Merdeka ini. Baik, terima kasih atas kejujurannya. Nah, untuk mengenai hal yang kamu lakukan ini, mungkin kita bisa mengambil langkah kecil terlebih dahulu, yaitu mengurangi bermain HP. Mungkin Mbak Nofri bisa mengurangi main HP Mbak dengan mungkin menggantikan dengan mencari informasi mengenai kampus pengajar ini, dan nantinya Mbak Nofri bisa lebih siap untuk mendaftar dan mempersiapkan apa saja persyaratan yang harus diperlukan, dan nantinya Mbak Nofri ini bisa siap dan terterima di kampus pengajar ini. Ya, baik, coba kita pikirkan kembali mengenai harapan yang Mbak inginkan dengan kegiatan sehari-hari Mbak. Apakah sudah menurut Mbak efektif atau tidak? Menyadari kalau saya itu masih sering buang-buang waktu untuk hal yang gak penting. Seharusnya itu saya mempersiapkan diri lagi, kayak cari tahu tentang informasi kampus pengajar ini, cara pendaftarannya seperti apa, persyaratannya itu seperti apa, supaya itu nanti kedepannya saya lebih siap. Baik, pemikiran Mbak Nofri sudah baik, sudah bagus. Nah, nantinya Mbak Nofri perlu mengurangkan main HP dengan mencari informasi mengenai kampus mengajar ini. Dan kira-kira ada hal yang ingin Mbak Nofri ditanyakan lagi sebelumnya? Tidak ada. Nah, untuk Mbak Nofri bisa komitmen dengan hal tersebut, kira-kira saya akan membuat Anda nantinya bisa membuat sebuah planning yang bisa Mbak rencanakan untuk kedepannya. Jadinya Mbak bisa berkomitmen dengan rencana yang Mbak pilih itu nantinya. Oke, ada sebuah kertas dan pulpen. Nantinya Mbak Nofri diminta untuk menulis kira-kira rencana atau planning yang Mbak ingin rencanakan untuk berkomitmen dengan merubah perilaku mengenai kebiasaan Mbak
besar di kampus mengajar ini. Kira-kira akan nggak ditulis? Dikenai. Sudah selesai? Sudah selesai. Mau kamu dibacakan? Oke, yang pertama itu batasi waktu bermain HP maksimal 2 jam sehari. Yang kedua, sisihkan waktu 30 menit setiap hari untuk mencari dan mengkaji informasi tentang kamus mengajar. Yang ketiga itu ada tonton video proses pembelajaran untuk melatih mengajar di kelas. Yang keempat itu membuat jadwal harian. Baik, planningnya Mbak Novri buat sudah bagus. Kira-kira perasaan Mbak setelah membaca planning yang Mbak buat itu seperti apa? Dan apa Mbak siap dengan merencanakan dan menjalankan planning yang Mbak buat ini? Saya merasa lebih jelas ya sekarang dengan rencana saya. Jadi saya tahu yang harus saya lakukan itu nanti itu seperti apa. Baik, kira-kira kapan Mbak akan melaksanakan planning Mbak ini? Saya akan menjalankan planning saya ini mungkin esok hari. Rencana ini dengan serius agar saya itu bisa ikut kamus mengajar dan mengembangkan diri saya. Baik, terima kasih atas semangat yang Mbak Novri tuangkan di rencana Mbak Novri ini. Nah, nantinya saya berharap Mbak Novri benar-benar komitmen dengan planning yang telah Mbak buat. Dan nantinya juga planning yang
percobaan terlebih dahulu ya. Nah, nantinya minggu depan mungkin atau lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk melihat progres mengenai planning yang telah Mbak jalankan ini. Oke, bisa mungkin di hari yang sama dan jam yang sama saja ya. Baik, di jam dan hari yang sama. Terima kasih atas semangat dan kesiapan Mbak Novri dalam menjalani konseling hari ini. Semoga dari yang kita lakukan hari ini Mbak Novri benar-benar komitmen dengan planning yang telah Mbak buat, dan semoga juga bisa terjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang Mbak ingin capai, yaitu mengenai kampus mengajar, dan semoga beneran bisa tembus ya di semester 6 nanti. Ya, sebelumnya ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sudah tidak ada cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau mungkin tiba-tiba ingin ditanyakan di perjalanan pulang itu, boleh telepon saya atau chat saya WA ya. Nah, baik, kita cukupkan aja ya untuk hari ini. Semoga Mbak Novri bisa menjalankan dengan baik dan sehat-sehat selalu, dan kita bakalan bertemu di pertemuan berikutnya. Saya antar ke depan. Terima kasih ya Mbak atas waktunya.